semua, perkenalkan nama aku Grace Jin dengan NIM 13125000037, mahasiswi hukum Untak Surabaya. Teman-teman pernah nggak sih bingung kalau ditanya hukum itu apa? Ternyata banyak banget definisi hukum dari tokoh-tokoh besar di dunia. Yuk kita simak 5 tokoh dengan definisi hukum yang menarik. Yang pertama ada Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang berasal dari Yunani dengan aliran natural law. Dengan pemikiran utama bahwa hukum adalah rasio atau akal budi yang bebas dari hawa nafsu atau reason unfacted by desire. Hukum tidak boleh lahir dari emosi, dendam, kepentingan pribadi, dan harus memastikan adanya perlakuan yang sama di depan hukum dengan mempertimbangkan keragaman hak dan kewajiban tiap individu. Bagi Aristoteles, tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Apabila aturan bertentangan dengan keadilan, maka aturan tersebut tidak layak disebut sebagai hukum. Yang kedua ada John Austin 1790 sampai 1859 yang berasal dari Inggris dengan aliran positivisme hukum. Dengan pemikiran utama yaitu a command of suffering backed by sanction atau perintah dari penguasa berdaulat yang didukung dengan sanksi sehingga warga negara wajib menaatinya. Hukum merupakan produk kekuasaan yang merdeka. Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah itu sendiri, dengan unsur penting yaitu perintah, penguasa berdaulat, dan sanksi. Sebagai contohnya, ada KUHP yang merupakan produk negara Indonesia yang memiliki sanksi pidana. Yang ketiga ada Roscoe Pound 1870 sampai 1964 yang berasal dari Amerika Serikat dengan aliran sosiologi hukum. Dengan pemikiran utama bahwa law as tool of social engineering, yang berarti bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial yang harus bekerja untuk kepentingan individu dan masyarakat guna mengatur dan memperbaiki masyarakat agar lebih adil, tertib, dan seimbang. Hukum bersifat statis dan bukan dinamis, sehingga hukum mengikuti perkembangan zaman yang ada di masyarakat. 4. Ada Benjamin Cardozo yang hidup pada tahun 1870 sampai 1938, yang merupakan hakim agung Amerika Serikat dengan aliran realisme hukum. Dengan pemikiran utama bahwa hukum bukan hanya teks undang-undang, tetapi juga hasil dari putusan hakim. Hukum merupakan prinsip atau aturan tingkah laku untuk melakukan justifikasi terhadap prediksi dengan kepastian logis dan diterapkan oleh pengadilan. Hakim berperan aktif menciptakan hukum baru ketika undang-undang tidak lengkap atau samar. Yang terakhir ada Roberto Unger yang lahir pada tahun 1947 dan hidup sampai saat ini dengan aliran hukum kontemporer. Dengan pemikiran utama bahwa hukum bukanlah sistem aturan yang objektif dan netral, seperti yang diyakini aliran positivisme, dikarenakan hukum tidak akan pernah netral, tidak lepas dari kepentingan politik dan hukum modern liberal. Hukum bukan suatu yang absolut. Hukum terbentuk dari pilihan-pilihan sosial dan politik. Hukum tidak pernah memberikan jawaban tunggal untuk setiap masalah. Jadi, hukum bersifat fleksibel, bisa dirubah kalau masyarakat menghendakinya. Jadi, itu dia 5 definisi hukum. Kalian perlu memahami hukum dari berbagai perspektif atau pandangan dari beberapa ahli, sehingga akan membantu kalian lebih kritis dalam melihat peran hukum di masyarakat. Jangan lupa like, share, komen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.